Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purina. Sudah lama sekali ya sepertinya ya Pak Hafiz tidak membuat video. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Kita sudah sampai di tema terakhir, tema 8 ya. Isinya apa ini tema 8? Sebelumnya seperti biasa kita akan mengaji terlebih dahulu ya. Kita akan mengaji surat Al-Insyiqaq, berarti sekarang sampai ke berapa ya? 12 ya, 12. Kita hari ini sampai ke ayat 12. Ayo semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira wa yasla sa'ira wa yasla sa'ira. Oke, itu dulu dari surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 12. Sekarang yuk kita buka. Kita lihat ternyata tema 8 adalah judulnya Raja Muda Karana. Apa ini? Raja Muda Karana. Dilihat gambarnya, pernah kalian lihat seragamnya seperti ini? Seragam apa ini namanya? Ternyata tema 8 kita akan belajar tentang Pramuka ya. Raja Muda Karana disingkat Pramuka. Tahu Pramuka? Ya, kalau kalian kenalnya apa ya? HW ya. Tapi Pak Hafiz yakin kalian tahu ya Pramuka ya. Biasanya di sekolah negeri hari Jumat, hari Sabtu itu kadang pakai seragam Pramuka, hampir sama seperti kalian di hari Jumat pakai seragam HW Hizbul Waton. Bedanya apa? Yuk, kita akan belajar sama-sama ya. Karena ini temanya Pramuka, maka beberapa hal mungkin akan Pak Hafiz lompati ya. Jadi Pak Hafiz hanya akan mengajarkan yang perlu kalian pelajari saja di sini ya. Tapi kita juga akan belajar tentang Pramuka, lu sama toh? Bikin tenda, benderanya juga merah putih, sama. Sebenarnya Pramuka dan Hizbul Waton itu sama, yaitu organisasi kepanduan namanya. Kepanduan di seluruh dunia itu ada organisasi kepanduan. Kalau di Indonesia ada Pramuka, ada Hizbul Waton. Nah, kalian kalau di Muhammadiyah Hizbul Waton. Kita lihat. Aku anggota Pramuka. Nah, kalau ini di SD negeri ya, seperti ini ya. Biasanya hari Jumat itu pakai seragam Pramuka. Raja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Jiwa muda suka berkarya. Ya, Pramuka. Nah, Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Ya, makanya isinya kegiatannya biasanya banyak menari, menyanyi, tepuk tangan, terus membuat sesuatu, membuat tenda, terus apa itu tongkat, tali temali ya, sama seperti Hizbul Waton. Kalian kelas 3 sebenarnya sudah wajib ikut Hizbul Waton ya, ekstrakurikuler. Tapi karena sedang pandemi, nanti tunggu sabar, mungkin kelas 4 nanti kalau sudah berangkat ke sekolah boleh ekstra atau enggak. Kalau boleh nanti ekstranya Hizbul Waton ini, kepanduan ya. Pramuka tapi Pramuka Muhammadiyah. Loh, ini ya. Kurang lebihnya sama. Terus langsung saja, ternyata Pramuka ada tepuk pramuka. Kalian sudah pernah dengar ini mungkin. Tepuk pramuka.
Prok 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 prok. Ya. Tepuk pramuka. Tuh ya. Sekali lagi, tepuk pramuka. Ya, biasanya itu tepuk pramuka ini seperti ini. Bisa kalian coba di rumah. HW juga ada ya, HW itu ada. Bagus lupa itu. Nanti diajari kamu. Tepuk HW. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Halaman 4. Di halaman 4. Yang ini, yang bawah sini. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka, ya. Jadi harus disiplin, baris seperti ini rapi, barisnya lurus. Nah, itu bagus pramuka. HW juga seperti ini. Nah, ini hormat kepada bendera merah putih. Benderanya merah putih karena pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Sama, Hizbul Wathan juga dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Sama. Nah, ini perlu kita isi sebelahnya. Identitas yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional Indonesia. Kalian tulis di sini. Bahasa nasional Indonesia artinya di seluruh negara Indonesia dimanapun ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kalau kamu ke Papua, orang sana ngobrol, mau ngajak ngobrol kamu pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Papua kamu nggak mudeng, maka kita disatukan oleh bahasa Indonesia. Mau dari mana saja, asal orang Indonesia pakai bahasa Indonesia harus mudeng. Nah, bahasa nasional Indonesia, bahasa yang mempersatukan seluruh penduduk Indonesia, seperti di Sumpah Pemuda itu. Nomor 2, Indonesia Raya. Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Bisa ya, sudah hafal ya? Indonesia Raya ya. Harus hafal ini Indonesia Raya. Orang Indonesia harus hafal. Indonesia Raya. Merah putih. Merah putih itu adalah bendera nasional Indonesia. Warnanya adalah merah dan putih. Merah yang di atas, putih yang di bawah, jangan kebalik. Ya, yang merah artinya adalah berani, merah itu berani, putih itu artinya suci, ya. Nah, ini benderanya merah dan putih, jangan sampai kebalik nanti jadi negara lain. Putih merah itu adalah negara Polandia, kalau merah putih Indonesia. Nomor 4, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda, tahu ya? Garuda Pancasila yang biasanya itu ada di atas kelasmu itu, di atas TV, ya, Garuda Pancasila. Itu adalah lambang negara Indonesia. Terakhir adalah tunas kelapa. Tunas kelapa itu adalah lambang pramuka, ya. Nah, ini ada di topinya Siti dan topinya Udin. Nah, ini adalah tunas kelapa. Kelapa yang tumbuh tunasnya tapi baru sedikit. Tuh. Ini kelapa terus tumbuh tunas tapi sedikit, baru kecil. Itu adalah tunas kelapa. Itu adalah lambang pramuka, lambang pramuka. Ya. Selanjutnya, hormat Udin, hormat gerak, ya. Ini ada gambarnya, hormat. Jadi hormat itu sininya lurus, diangkat lurus, baru ditekuk, set gini. Enggak gini, enggak gini, enggak gini, lurus, tekuk. Itu adalah hormat. Segini. Nah, dalam hormat itu ternyata tangannya itu bengkong seperti ini. Nah, ternyata kita akan belajar tentang sudut. Nah, ini adalah sudut. Sudut itu adalah titik bagian yang menyambungkan dua garis. Nah, ini ada dua garis. Nah, ini sininya itu namanya sudut. Pojok. Nah, pojokan sini. Ini nyambung enggak ini? Oh, ternyata ini enggak nyambung, berarti bukan sudut. Nah, ini juga menghasilkan sudut. Ini ada sudutnya. Ini juga enggak nyambung lagi. Oh,
Jadi sudah bisa ya membedakan ya, ini punya sudut, ini enggak, karena ini enggak nyambung. Ini ada sudutnya, ini enggak ada. Yuk kita isi. Berarti manakah gambar yang merupakan sudut? Yang mana yang sudut? 1 sudut, 2 bukan, 3 sudut, ini ada sudutnya. 4 juga bukan. Berarti manakah gambar yang merupakan sudut? Kalian jawab 1 dan 3. 1 dan 3 itu menghasilkan sudut. Disebut apakah gambar 3? Gambar ketiga namanya apa ini? Namanya apa ini? Wow, gambar ketiga. Ini kalau dilanjutkan ini jadinya lingkaran besar. Tapi ini dipotong kayak pizza. Ya. Ini lingkaran besar tapi dipotong jadi kayak pizza. Kosongin dulu nggak apa-apa ya. Yang ini adalah nomor 1 dan nomor 3. Nomor disebut apakah gambar 3 bisa kami kosongi dulu. Ini kayak potongan pizza ini. Selanjutnya, oh ini masih ada yang perlu diisi. Sudut merupakan bangun datar. Sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh titik-titik garis. Ada berapa garis yang membentuk sudut? 1, 2. Kalian tulis di sini 2. DUA pakai huruf ya. Jangan pakai angka. DUA. Sudut dibentuk oleh 2 garis. Terus posisi kedua garis posisinya harus nyambung atau kita sebut berimpitan. Berimpitan itu nempel. Nempel atau nyambung ya. Nempel atau nyambung, berimpitan. Nah, terus sudut adalah titik-titik. Kesimpulannya sudut itu adalah titik. Kalian tulis ya di sini ya. Bawis bacakan. Titik yang dibentuk oleh 2 garis yang ujungnya berimpitan. Titik yang dibentuk oleh 2 garis yang ujungnya berimpitan. Titik yang dibentuk oleh 2 garis yang ujungnya berimpitan. Bisa di pause dulu kalian tulis. Sekali lagi, titik yang dibentuk oleh 2 garis yang ujungnya berimpitan itu adalah sudut. Ya, sudut. Nah, bisa Pak Hafiz gambarkan juga. Pokoknya kalau ada 2 garis, ini baru 1. Nah, ini ada 1 lagi garis. Nah, berimpitan nyambung, maka dia akan jadi sudut. Ada 2 garis, tapi tidak berimpitan, berarti bukan sudut. Ya, ingat harus nyambung. Udah tahu ya sudut ya. Pojokan itu adalah sudut. Nah, contohnya ini meja ini, berarti sudutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, buku juga sama, sudutnya ada berapa ini sudutnya? Berarti buku ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Pojokan itu namanya sudut. Yuk, selanjutnya. Oh, ini mainan ini. Ini mainannya asik ini, tapi cukup bahaya. Harus hati-hati, harus kompak ini mainannya ya. Pernah mainan seperti ini? Namanya apa ini? Banyak kegiatan kepramukaan dihasilkan melalui permainan. Bermain tongkat, lompat tongkat. Nah, lompat tongkat. Ini permainannya yang sedang dimainkan Udin dan kawan-kawan, Beni, Siti dan kawan-kawannya. Ini harus kompak ya. Kapan harus menginjak, kapan harus melompat, kapan ini namanya apa? Tongkatnya harus nutup, kapan tongkatnya harus buka. Nah, itu harus kompak ini. Latihannya harus lama, pelan-pelan dulu. Dek, lompat, buka, tutup, buka, tutup. Langsung kita akan belajar tentang lambang negara. Halaman 11. Lah ini tadi ya, Garuda Pancasila. Nah, ini Garuda Pancasila. Nah, kita baca. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda.
ya. Burung Garuda ini burung Garuda dipakai sebagai lambang negara Indonesia. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan, ya. Ini besar dan kuat burungnya itu. Ada yang bilang ini adalah burung Raja Wali. Burung Garuda itu ada yang bilang burung Raja Wali, ada juga yang bilang elang Jawa, ya. Seperti apa aslinya burung Garuda? Nah, kalian cari di Google itu ada. Burung Garuda yang asli. Nah, ini kita pakai sebagai lambang negara Indonesia. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan besar dan kuat seperti burung Garuda. Lambang negara Garuda terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung, ya. Jadi harus nengok ke kanan, ke kanannya burung Garuda, ya, ke kanannya dia, ke sini berarti. Terus ini ada tameng perisai, ya, perisainya yang berbentuk seperti jantung. Nah, di lehernya, kayak ini selanjutnya, leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada tulisannya pita yang ada tulisannya. Nah, ini ada pita, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian tahu, kalian mau menghitung bulu yang ada di leher itu adalah jumlahnya 45. Sayapnya ini adalah satu bagian ini adalah 17. Ekornya itu ada 8, sini 4, sini 4. Ya. Artinya apa? Itu adalah tanggal kemerdekaan Indonesia. Sayapnya 17, tanggal 17, bulannya bulan ke-8 Agustus, ekornya 8, terus tahunnya adalah 45. Ini bulu di lehernya itu kalau kalian hitung jumlahnya adalah 45. 17, 8, 45, tanggal kemerdekaan Indonesia. Oh, ada pertanyaan, yuk kita jawab. Lambang negara Indonesia adalah titik-titik. Apa tadi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Kenapa tadi? Karena melambangkan kekuatan dan kebesaran, melambangkan kekuatan dan kebesaran. Karena melambangkan kekuatan dan kebesaran, kuat dan besar. Terus bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah bentuknya apa? Seperti jantung. Gantung di sini seperti jantung. Bentuknya seperti jantung. Terakhir, tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda, tulisannya apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kalian tulis ya, ini ada Bhinneka, ada hanya, N-nya 2, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Bhinneka Tunggal Ika ini cocok sekali ya untuk Indonesia karena kita tinggal di negara kepulauan. Ada sekitar 17.000 pulau, sukunya beda-beda, kotanya beda-beda, setiap kota punya bahasa sendiri-sendiri. Maka walaupun berbeda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun orang dari Aceh, dari Papua, tetap Indonesia, ya. Itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu dulu untuk hari ini. Itu tadi permulaan ya, ini baru mulai. Sekali lagi Pak Hafiz sampaikan untuk tema 8 ini Pak Hafiz akan mengajarkan yang perlu diajarkan saja. Temanya adalah pramuka ya. Karena kita juga pakainya HW Hizbul Waton, tapi kita tetap belajar tema 8, hal-hal yang perlu kalian pelajari di tema 8. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat menulis. Dan juga tetap semangat dalam berpuasa ya. Puasa enggak ini puasa ini. Pak Hafiz juga puasa ini ya, panas
haus, tapi nggak apa-apa, ini adalah ibadah yang insya Allah pahalanya sangat besar sekali ya. Tetap semangat puasa sampai maghrib. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.